Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dalam rumah tangga kadang-kadang ada saja dalam tanda petik penyakit yang menyebabkan timbulnya persoalan. Bisa jadi kalau penyakit itu tidak disembuhkan, menjadi semakin besar, kemudian bisa merusak dan membuat hancurnya rumah tangga seseorang. Tapi kalau bisa dikendalikan dengan baik, justru itu menjadi perekat, penyubur sekaligus mampu membina kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik dan menuju kesempurnaan. Apa penyakit itu? Penyakit itu bernama cemburu, dan ini menjadi persoalan klasik dan terus terjadi, akan dirasakan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Ada seorang penanya yang menyampaikan soal ini kepada saya, bagaimana menurut Anda tentang cemburu itu? Pertanyaannya sederhana, tapi sebenarnya dalam menjawab pertanyaan ini harus luas, mencakup berbagai sudut pandang, sehingga dalam menyimpulkan tidak salah arah. Karena orang yang menyimpulkan sesuatu berdasarkan kulit-kulitnya, maka kesimpulannya juga tidak mendalam, bahkan bisa menjebak seseorang untuk salah di dalam menentukan sikap itu. Kaum muslimin, sebenarnya cemburu itu adalah tanda di hatinya ada cinta. Kalau ada suami cemburu kepada istrinya, berarti dia punya perasaan senang, cinta kepada istrinya itu. Begitu juga kalau ada istri cemburu kepada suaminya, di hati kecilnya ada rasa cinta kepada suaminya. Maka kalau itu yang kita pahami, kita tidak boleh berlebihan menyikapinya, apalagi menjadi panas di kepala. Kemudian kita bisa marah-marah, dan dari kemarahan itu menjadi keretakan, kemudian menjadi penyebab timbulnya kehancuran rumah tangga. Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Atik menjelaskan bahwa cemburu itu ada dua macam. Pertama, cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua, cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai oleh Allah, adalah cemburu yang berdasarkan fakta, ada data-data penunjang yang akurat. Dan sebaliknya, cemburu yang hanya main tuduh, hanya emosi semata, tidak ada dasar, tidak ada fakta, maka Allah tidak suka yang seperti itu. Cemburu yang benar adalah cemburu yang menghendaki pasangan hidupnya tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk, perbuatan yang dicaci orang, perbuatan yang diaibkan orang, perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan Allah dan Rasulnya tidak menyukainya. Maka hati-hati dalam kita bersikap kepada istri atau suami kita, jangan sampai kita menjadi pecemburu yang luar biasa tanpa dasar. Itu yang disebut dengan cemburu buta. Namanya saja buta, maka ia tidak melihat berdasarkan pandangan yang jernih, yang benar, yang akurat. Hindari sikap cemburu buta itu supaya kehidupan rumah tangga kita menjadi tenang.
Dan perlu kita ketahui juga di dalam Islam.com disebutkan bahwa orang yang mengumbar rasa cemburunya itu berbahaya. Banyak yang akan ditimbulkan oleh akibat cemburu yang dibiarkan berkembang semaunya. Antara lain, orang yang cemburu itu akan kehilangan rasa percaya pada pasangannya. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit dia mempersoalkan yang kemudian rasa percayanya menjadi menipis, bahkan kemudian bisa hilang. Kalau pasangan suami istri sudah tidak lagi punya rasa percaya, tidak saling percaya, maka kemudian tunggu apa lagi kalau bukan kehancuran. Bahkan yang kedua, orang yang mengumbar cemburunya itu, dia selalu ada keraguan terhadap pasangannya. Naudzubillah. Keraguan itu terus menghinggapi di pikirannya, di hatinya, menjadi tidak nyaman hidupnya, dan selalu ragu terus. Tidak ada kepastian, tidak ada kenyamanan dan ketenangan. Maka sikapilah pasangan suami istri dengan husnudzon. Setelah saling percaya, saling melengkapi kekurangan, kemudian saling membina supaya satu dengan yang lain mengarah kepada kebaikan. Yang suami menjadi imam, istrinya menjadi makmum, berjamaah dalam hidup sehari-hari, kemudian kelak akan bersambung kehidupan dunia ini sampai di akhirat. Dampak lain dari kecemburuan yang berlebihan itu menimbulkan persepsi yang buruk terhadap pasangannya, bahkan terhadap orang lain. Persepsi buruk itu menyakitkan. Hati-hati, orang yang senantiasa berpersepsi buruk kepada pasangannya, maka apapun yang dilakukannya tidak akan pernah punya nilai baik, tidak pernah positif, senantiasa kurang, bahkan senantiasa jelek di matanya. Kemudian dampak lain, cemburu yang dibiarkan terus-menerus bisa memicu terjadinya kemarahan dan sekaligus keretakan di dalam rumah tangga. Sedikit-sedikit marah, tidak ada alasan marah, melihat TV marah, mendengar cerita marah, kemudian timbullah keretakan karena sikap marahnya itu. Yang tidak dirasakan oleh orang yang suka cemburu adalah ancaman adanya dosa dari Allah. Orang yang cemburu kemudian tidak rasional sikapnya senantiasa menganggap orang lain buruk, pasangannya menjadi ancaman, sikapnya seudon terus, maka tanpa disadarinya dia mendapatkan dosa dari sikapnya itu. Dan orang yang berdosa secara rutin terus-menerus, maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Tentu saja akan memiliki sikap buruk sangka kepada pasangannya. Suudon, buruk sangka. Kalau bepergian cepat pulang, buruk sangka. Bepergian lama pulangnya, buruk sangka. Punya uang banyak, buruk sangka. Tidak punya uang, buruk sangka. Dia tersenyum, buruk sangka. Marah, buruk sangka. Pendek kata, tidak ada benarnya orang. Senantiasa dia menganggap segala sesuatunya salah dan buruk di mata dia. Ada juga hal-hal lain akibat dari cemburu yang dibiarkan secara terus-menerus itu adalah terjadinya kehancuran rumah tangga yang diawali dengan kehancuran anggapan terhadap pasangannya yang selalu diperlakukan secara negatif,
kemudian dia tidak percaya, buruk sangka, kemudian marah-marah, hancur, berantakan, dan akhirnya dia kemudian terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadinya kehancuran di rumah itu. Ini antara lain kaum muslimin yang berbahagia. Tentu saja kalau kita melihat dampak lain dari cemburu itu masih banyak. Maka yang paling baik adalah kita kembali kepada niat awal bahwa berumah tangga itu akan membangun kehidupan yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah, dunia, akhirat. Dan insya Allah kalau itu arah dari tujuan hidup berumah tangga, kita akan senantiasa menciptakan suasana yang kondusif di rumah, saling mendidik, saling mengisi, saling menolong, dan kalau ada kekurangan saling menyempurnakan. Insya Allah rumah tangga yang seperti itu akan menciptakan suasana yang tenang, anaknya bahagia, semua merasakan keteduhan jiwa. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi, baiti jannati. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.